Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Ibrahim. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep eduwisata dalam pembelajaran biologi. Oke, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu apa sih itu eduwisata? Jadi eduwisata atau juga dikenal dengan ajang karya merupakan suatu kegiatan perjalanan rekreasi atau liburan yang dikemas bersama dengan berbagai aktivitas pendidikan. Jadi, tujuan diadakannya eduwisata ini adalah meningkatkan kecerdasan dan kreativitas peserta kegiatan. Kemudian, destinasi tujuan eduwisata ini biasanya adalah museum, perkebunan, pusat penelitian, dan kebun binatang. Oke, kita masuk pada konsep eduwisata. Sebenarnya konsep mengenai eduwisata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Berbagai destinasi eduwisata telah banyak dibangun dengan tujuan untuk memberikan wawasan tentang ilmu sains, sosial, bahkan sejarah. Terdapat beberapa konsep dalam eduwisata, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah eduwisata agro. Jadi eduwisata agro ini memiliki konsep yang menggabungkan prinsip wisata dan pertanian. Dalam hal ini, wisatawan akan memperoleh wawasan tentang pertanian dengan praktik langsung di sawah atau kebun. Kemudian juga ada eduwisata art. Jadi eduwisata art ini memiliki konsep yang menggabungkan prinsip wisata dan seni. Kemudian juga destinasi eduwisata art ini biasanya adalah museum-museum yang memamerkan berbagai karya seni seperti lukisan, keramik, dan patung. Kemudian ada juga eduwisata histori. Jadi konsep dari eduwisata histori ini bertujuan untuk memberikan wawasan sejarah suatu tempat di masa lalu. Kemudian destinasi eduwisata histori ini biasanya adalah museum yang berisi koleksi benda-benda yang penting di masa lampau. Kemudian yang terakhir adalah eduwisata sains. Jadi eduwisata ini mengajak belajar tentang aplikasi ilmu sains dengan cara yang menyenangkan. Kemudian destinasinya juga dapat dikunjungi di Indonesia, diantaranya adalah planetarium. Kita bisa lihat di sini ada beberapa gambar, yaitu mulai dari gambar eduwisata agro, yaitu yang paling kiri. Kemudian ada juga gambar dari eduwisata art. Lalu ada juga gambar dari eduwisata historis. Dan yang terakhir yaitu gambar eduwisata sains. Jadi, selain 4 jenis eduwisata di atas, masih banyak lagi jenis eduwisata lainnya. Mengingat bahwa ilmu pengetahuan akan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Kemudian eduwisata juga memiliki prospek yang cerah di masa depan karena akan selalu diminati oleh wisatawan yang turut serta membawa anak-anaknya. Kemudian kalangan anak sekolah dan mahasiswa juga merupakan konsumen yang sering sekali memiliki minat besar terhadap eduwisata. Profit total yang dapat diraih dengan menjual produk wisata eduwisata dapat mencapai 25-40% dan akan naik berkali-kali lipat saat hari libur. Bisa dikatakan bahwa eduwisata tidak akan pernah ada matinya, karena selama masih ada instansi pendidikan, maka selama itu eduwisata akan selalu diminati. Kemudian kita masuk pada hubungan konsep eduwisata dengan pembelajaran biologi. Nah, dalam pembelajaran biologi, guru lebih menekankan atau menonjolkan penguasaan pengetahuan tentang materi-materi biologi saja, belum sampai pada pengaplikasian pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, hal ini disebabkan karena strategi pembelajaran yang dilakukan guru cenderung tradisional dengan tidak melibatkan siswa secara aktif. Aswita 2015 juga pernah mengatakan para guru kurang menggali potensi siswa.
tidak mendorong siswa untuk aktif dalam mencari pengetahuan dan keterampilan. Nah, pembelajaran biologi ini masih didominasi dengan metode ceramah, interaksi antara subjek belajar dengan objek belajar biologi masih minim, sedangkan hakikat pembelajaran biologi adalah terjadinya interaksi yang sesungguhnya antara subjek dan objek belajar biologi. Nah, objek belajar biologi ini berupa makhluk hidup dan segala aspek kehidupannya. Kemudian juga pembelajaran biologi sebagai bagian dari pendidikan yang mempelajari makhluk hidup merupakan jendela bagi para siswa untuk mengenal keanekaragaman hayati serta interaksinya dengan lingkungan. Nah, kecintaan pada lingkungan ini dapat dikembangkan setelah siswa mengenal dan memahami peran dari masing-masing makhluk hidup dan keterkaitannya dengan lingkungan hidup sehingga perlu menjaga kelestariannya dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Kemudian juga pembelajaran biologi pada dasarnya memiliki hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar sehingga guru dituntut dapat memanfaatkan potensi alam dan fenomena lingkungan sebagai sumber belajar dengan memotivasi dan membimbing siswa pada kegiatan penginderaan seperti mengamati, menerima, menggali dan mengolah informasi yang dijumpai oleh siswa sehingga kebermaknaan dalam belajar akan terlihat ketika informasi tersebut dapat dimengerti dan mudah diingat oleh siswa. Nah, seperti halnya yang dikemukakan oleh Lombros 2004 bahwa siswa akan berperan dan terlibat apabila pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Salah satunya pembelajaran dihadapkan pada suatu masalah ataupun konflik yang sering mereka jumpai. Maka dari itu pemanfaatan terhadap bagaimana kondisi lingkungan yang ada dapat menjadi alternatif bagi guru untuk menciptakan kondisi belajar yang berbeda dari sebelumnya, serta menjadi inspirasi bagi guru untuk dapat meningkatkan hasil belajar melalui proses yang mengedepankan aktivitas dan kemampuan siswa. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.